Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yang hari ini hatinya gembira lambaikan tangan. Ya haleluya. Sebab Amsal mengatakan hati yang gembira itu adalah obat. Jadi kalau hati kita gembira, kita datang di tempat ini sehat semuanya. Amin. Jadi pertanyaannya dirubah. Apakah Bapak Ibu saudara sehat? Haleluya. Itu karena hatinya bersukacita, dan sukacita yang permanen hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita selalu berada di dalam Yesus, berarti kerinduan kita untuk selalu bersekutu masuk dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu sungguh besar setia, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam badan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setia Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa
Hadirat-Mu di sini, kami meninggikan Yesus, kami sembah Kau Tuhan, Kau yang layak dipuji, kami menyembah, kami meninggikan Engkau, bertahtalah di tengah kami, hadirat nyata di sini, Yesus. Terima kasih Yesus, kami memuji Allah yang perkasa, Allah yang mulia, kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan, sebab Kau layak, sebab Kau mulia, sebab Kau kudus, Kau hadir di tengah kami. Terima kasih kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, kami mengagungkan Engkau, sebab Engkau layak disembah, sebab Engkau mulia Tuhan, kudus, Kau suci, bertahta di tempat maha tinggi. Kami menyembah bersama umat-Mu, mari naikkan syukur bersama di sini, sebab Dia ada, Dia hadir. Syamarana lama-lama sikana marana lama-lama. Kau mulia Tuhan, Engkau bertata di tengah-tengah kami pagi ini. Jamahan-Mu yang memulihkan, jamahan-Mu yang menyembuhkan, jamahan-Mu yang memberkati, dan kami mengalami kemenangan. Sungguh hati kami bersukacita di dalam-Mu, sembah Yesus, Kau yang layak, Engkau yang kudus, bertahta di tengah kami. Kami bersukacita karena-Mu. Syamarana lama-lama sikini ya Engkau yang melawat setiap hati kami, dan kami memuji Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Engkau sungguh nyata di tengah kami. Sembah puji bagi-Mu Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan selamanya, selamanya bertahta di sini. Ora malama sikini narana lama sekana lama. Engkau mulia, Engkau ajaib dan kudus, suci. Yesus.
Hati katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Ku tinggikan Engkau Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Yesus, kami menyembah-Mu lebih dalam lagi. Haleluya, lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak kami untuk terus menyembah Tuhan setiap waktu, supaya kami boleh mengalami keindahan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Hadirat-Mu di tengah-tengah kami memberkati, menjamah, melawat kami. Apapun yang kami alami, Yesus lebih besar di dalam kami, dan kami pasti berkemenangan. Terima kasih, kami siap bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, sebab Engkau sumber kekuatan kami, pengharapan kami. Di dalam kami kuat, kami aman, sebab Engkau kota benteng perlindungan, kubu pertahanan kami. Allah kami yang kami percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara bersukacita, yang bersukacita lambaikan tangan tinggi-tinggi dan katakan kepada kiri kanan kita, Allah sumber kuatku. Kiri kanan kita, ya, Allah sumber kekuatan kita. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau milik kami di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatanku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
Dialah sumber kekuatan kita. Katakan bersama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatanku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Jemaat naikkan pujian ini dengan sukacita. Hanya jemaat saja. Dengan suara yang keras. Hanya. Haleluya. Lebih keras lagi bagi Tuhan. Itu yang menjadi iman kita. Tak ku andalkan namun yang pasti Kau tetap selamat. Bersama katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatanku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Dan Dia juga memberikan kita kuasa untuk mengalahkan setiap musuh, yaitu masalah kekhawatiran, kesulitan yang kita hadapi. Sebab di dalam Dia kita berkemenangan. Amin. Tepuk tangan bersamaan di atas kepala coba. Lebih tinggi tepuk tangannya ya. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan yang memberi kemenangan. Dia menyertai kita dan memberikan kita kuasa sekarang selamanya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila lawanku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhan yang memberi kemenangan menyertai kita. Haleluya. Kuasanya yang sama dulu sekarang selama-lamanya, tetap bekerja, tiada yang mustahil. Terima kasih Yesus. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya, haleluya, Raja Yesus. Silakan duduk kembali. Jadi Tuhan yang kita percaya itu adalah Raja segala raja. Amin. Dan nanti yang maju di depan anak raja. Mari anak-anak sekolah minggu bisa di depan untuk didoakan. Anak-anak bisa menyanyi, lihat teksnya. Bersama ya, dengan suara yang lebih keras lagi. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dia akan berdoa. Mari kita mengangkat tangan kita untuk memberkati anak-anak. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kami atas pagi hari ini. Demikian juga kami menyerahkan anak-anak yang sudah berdiri di depan ini, Tuhan. Mereka adalah anak-anak dari Raja segala raja. Demikian juga kami percaya bahwa masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu, dan Tuhan, mereka lah yang akan menjadi saksi bahwa kasih Tuhan itu nyata. Berkati mereka sepanjang mereka bersekolah minggu, agar mereka dapat memegang rema dari firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Amin. Amin. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Ibu Ambar dipersilakan maju. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, izinkan saya di sini mewakili guru-guru sekolah minggu untuk menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang lulus dari sekolah minggu dan akan masuk ke youth. Yaitu yang pertama saya undang dengan kasih Kristus Ezekiel Alan Kusuma, Quintia Adilia Josephine, dan Kayla Jessica Intan Aurelia. Silahkan maju ke depan.
agak tengah nak. Nanti mereka bertiga kami mohon dengan hormat untuk Bapak Gembala mendoakan, setelah itu akan menyerahkan kenang-kenangan dari sekolah minggu untuk ketiga anak tersebut. Mohon dukungan Bapak Ibu untuk anak-anak ini boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa, dan saya titip kepada Mbak Ria untuk bisa dibimbing di youth sehingga anak-anak ini boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih kami mohon kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita angkat tangan, kita memberkati anak-anak kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini mereka sudah mengikuti jenjang pengajaran di sekolah minggu dan mereka akan melanjutkan Tuhan ke jenjang berikutnya. Mereka terus boleh dibina, dibentuk bersama dengan Engkau, masuk dalam youth Tuhan. Kami berdoa biar apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi mereka di sekolah minggu, Tuhan nyatakan lebih lagi bimbingan-Mu Tuhan, arahan-Mu Tuhan, mereka bertumbuh dalam jenjang berikutnya. Mereka makin cinta, makin takut akan Engkau ya Tuhan. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengerti betapa Tuhan mengasihi mereka, dan biarlah ke dalam kehidupan mereka, mereka juga mengasihi Engkau dengan segenap hidup mereka, dengan segenap hati mereka Tuhan, dengan segenap jiwa, kekuatan mereka. Urapi mereka, mereka bertumbuh kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau melindungi mereka, memberkati mereka. Hamba-Mu, kami semua yang ada di tempat ini bersepakat memberkati mereka. Biar turun berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, berkat dari Bapa atas mereka untuk masa depan mereka. Segala kebutuhan, keperluan biaya sekolah mereka sampai ke jenjang yang tertinggi. Tuhan memberkati, bahkan pakai mereka menjadi berkat tidak hanya di tengah keluarga, di sekolah, tempat studi, tapi dalam setiap karunia talenta yang Tuhan percayakan di dunia pekerjaan. Berkati mereka menjadi berkat di dalam pelayanan pun Tuhan. Biar mereka terus melayani Engkau dengan segenap hati mereka. Mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Tuhan terutama. Hidup mereka jadi berkat dimanapun berada. Hamba-Mu memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Bapa yang berlimpah-limpah turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu, perlindungan, kasih daripada Tuhan limpah-limpah turun atas kehidupan mereka. Mereka menjadi anak-anak yang diberkati dimanapun mereka berada, menjadi saksi Kristus. Biarlah sungguh-sungguh mereka menyatakan kebesaran kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Lewat hidup mereka Tuhan, mereka tidak hanya diberkati menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, tapi mereka juga menjangkau jiwa-jiwa bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus atas mereka. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat anak-anak kita. Selanjutnya saya persilakan. Dari sekolah minggu akan memberikan kenang-kenangan ya. Yang pertama buat Alan. Kalau mau difoto silakan. Selanjutnya buat Josephine. Tuhan memberkati ya. Tuh senyum dulu situ. Haleluya. Selanjutnya Intan ya. Tuhan berkati Intan ya, tetap cinta Tuhan. Amin. Ya. Dipersilakan kembali ke Intan. Mereka telah diwisuda ya. Jadi mereka telah diwisuda dengan gelar tambahan belakangnya SM. Jadi misalnya contoh Josephine SM gitu ya. Tuhan memberkati ya. Telah lulus menyelesaikan ya tesis mereka dalam sekolah minggu. Puji Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ya, mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama satukan hati. Kita akan menaikkan dari segala doa syafaat kita. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat hadirat-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Kami berterima kasih Bapak. Dan segala berkat Tuhan yang Kau limpahkan buat kami seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, bila mana kami boleh bersuka cita menikmati hadirat-Mu, itu semuanya karena kemurahan Tuhan bagi kami. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa satukan hati, menyerahkan seluruh pekerjaan Tuhan di tempat ini, dalam setiap program gereja-Mu, setiap ibadah, persekutuan, dari setiap komisi yang ada, bila Allah memberkati. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, segenap pekerja, aktivis, bahkan seluruh staf pengembalaan yang ada, Engkau berkati, tahu hikmah daripada Engkau Bapa, sehingga beliau boleh menjalankan setiap tugas yang daripada Tuhan dengan baik, dengan penuh pengurapan daripada Engkau, dan hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, bila sampai pada hari ini kami boleh menikmati hidup dengan tenang, damai di kota kami, di bangsa kami, itu semuanya karena berkat Tuhan. Dan kami terus pergumulkan untuk bawa bangsa kami, kota kami ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, biar Engkau curahkan untuk bangsa dan kota kami, damai sejahtera, ketenteraman, kesejahteraan, bahkan persatuan, kesatuan pada Tuhan Yesus Kristus terus Engkau limpahkan untuk bangsa dan kota kami ini. Dan biar Engkau berkati seluruh beliau-beliau yang duduk di lembaga pemerintahan, bila Engkau menaruh hikmat kepada Engkau, sehingga beliau boleh menjalankan segenap tugas yang terbaik. Bahkan Bapak Presiden, Bapak, mohon perlindungan Tuhan, mohon berkat Tuhan, biarlah Tuhan memberkati beliau. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan biarlah Allah memberkati bangsa dan kota kami ini, berlimpah kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini segala doa permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi oleh karena percaya. Bisa menaikkan pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan.
dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat. Saya undang kita semua bangkit diri, jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Kau mendengar setiap seruan doa kami. Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur padamu, penyertaan-Mu nyata di hidup kami. Kami bersyukur. Ini amarana kamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang di tengah-tengah Terima kasih. hadirat-Mu, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hati kami semakin dalam Tuhan mengasihi Engkau. Hati kami semakin merindukan hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang begitu jahat Tuhan, kami membutuhkan hadirat-Mu. Hari-hari ini kami membutuhkan Engkau Tuhan, yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Yesus. Kami umat-Mu Tuhan, pagi hari ini kami rindu Tuhan, diberkati dengan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau pakai mulut bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Dan Engkau memberkati umat-Mu pagi hari ini yang mendengarkan firman-Mu. Biar setiap mereka yang mendengarkan pulang dengan membawa damai sejahtera-Mu, pulang membawa kekuatan daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap kita umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Lama ya, saya tidak berdiri di hadapan sidang jemaat di tempat ini. Tapi luar biasa, pagi hari ini saya melihat muka-muka yang luar biasa. Sebab kita memiliki Yesus yang luar biasa, amin. Kalau di awal-awal tahun, kita tahu bahwa banyak yang mengatakan bahwa situasi tahun ini begitu sulitnya, ekonomi akan semakin sulit dan semakin lemah seperti itu ya. Tetapi nyatanya sampai di bulan 7 ini kita tetap dipelihara Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa, kita tetap dipelihara Tuhan. Kita tetap mengalami berkat-berkat Allah. Kita tetap mengalami kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu suatu berkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema bulan ini berbicara mengenai tujuan hidup di dalam Kristus. Apa sih tujuan hidup kita? Untuk apa saya hidup? Untuk apa Bapak Ibu hidup? Untuk apa kita ada? Dan mengapa kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga kita saat ini? Pernahkah terlintas dalam pikiran kita? Saya waktu kecil, saya juga memikirkan hal demikian ya. Apalagi ketika umur saya kurang lebih 10 tahun ya mungkin ya. Saya sudah ditinggal mama saya. Begitu sedihnya saya ditinggal oleh mama saya. Karena saya sebagai anak yang bungsu, anak yang terakhir kan. Terpisah dari orang tua, dari mama saya yang tercinta. Wah luar biasa merasa kehilangan. Saya selalu bertanya-tanya untuk apa saya hidup. Saya mengalami begitu banyak masalah.
Tuhan memanggil mama saya ketika saya masih kecil. Apa yang akan terjadi selanjutnya hidup saya, masa depan saya tidak tahu. Saya selalu berpikir demikian. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, banyak orang bingung, bahkan tidak bisa menjawab ketika ditanya, apa sih tujuan hidupmu? Untuk apa engkau ada? Mungkin sebagian orang tahu ya, masa depannya, cita-citanya seperti itu kan. Kalau sejak kecil kita ditanya, apa cita-citamu? Saya mau jadi dokter, saya mau jadi, kalau film Sidul ya, saya ingin jadi tukang insinyur kan ya, tukang insinyur ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebagian banyak orang, ada banyak orang tidak memahami untuk apa aku hidup. Nah, kita akan melihat dulu firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 1. Di ayat 26 sampai 28 saya akan membaca buat kita semua. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari ayat ini, judul khotbah pagi hari ini, untuk apa aku hidup. Sejak kecil kita dilahirkan dan kita sudah diajarkan untuk tertarik dengan dunia ini. Begitu banyak dunia menawarkan kesenangan-kesenangan, keindahan-keindahan sejak kita lahir kan, seperti itu. Dari kita mulai belajar bermain, kita belajar berbicara, kita belajar berjalan dan lain sebagainya. Bahkan anak kecil, anak saya waktu masuk TK itu senang sekali belajar coret-coret ya, menggambar ya, mencoret-coret dan lain sebagainya. Nah, semua kertas mau dicoret-coret aja seperti itu ya. Tetapi saudara, ada kertas yang tidak boleh dicoret. Apakah itu? Uang ya. Nah, ketika anak kita mungkin mau mencoret uang 100.000, pasti kita bilang, jangan nak. Karena uang itu berharga. Uang itu berharga. Uang itu bermakna. Uang itu memiliki nilai. Tapi anak kecil tidak tahu, tidak paham akal hal itu. Untuk apa uang itu diciptakan? Untuk apa uang itu ada? Dia tidak memahaminya. Sama seperti sebagian banyak orang tidak memahami begitu berharganya hidup kita ini. Mengapa kita dilahirkan? Mengapa Allah menciptakan kita? Hidup kita ini berharga. Jangan kita seperti anak kecil tadi kan. Tidak memahami untuk apa uang itu, tujuannya apa, tidak tahu karena dia masih kecil. Tetapi kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan, kita akan memahami, kita akan mengerti bahwa hidup kita ini sungguh sangat berharga. Oleh sebab itu, jangan kita rusak hidup ini. Jangan kita rusak masa depan kita. Banyak kalau kita lihat itu di jalan-jalannya, saya tidak menghina dan lain sebagainya. Mengapa banyak anak-anak hidupnya kacau? Mengapa banyak anak masa depannya suram dan lain sebagainya? Karena mereka tidak mengerti makna mereka ada di dalam dunia. Mereka tidak memiliki tujuan untuk apa mereka ada. Sehingga mereka berusaha merusak hidup mereka dengan apa? Dengan obat-obatan, narkotik, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Mereka rusak. Mereka mencoret-coret hidup mereka semaunya. Padahal Allah sudah menulis masa depan yang indah dalam kehidupan manusia. Katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan kita itu untuk maksud dan tujuan yang sangat mulia. Kita diciptakan unik dan sempurna. Di dalam ayat ke-27 tadi di sana dikatakan, kita diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Kalau kita melihat suatu benda diciptakan, pasti dia memiliki tujuan, amin. Dia pasti mempunyai tujuan tertentu dan penggunaannya disertai dengan buku petunjuk.
Kalau saya memberi TV, pasti di dalamnya ada buku petunjuknya. Saya membeli kamera, mungkin di sana ada buku petunjuk. Membeli handphone dan lain sebagainya, semua ada buku petunjuknya. Cara pemakaiannya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau benda itu digunakan dengan tujuan yang jelas, untuk apa dia diciptakan, dan digunakan sesuai petunjuk itu, maka barang itu, benda itu akan bermanfaat dan akan awet. Benar tidak? Saya pernah melihat tayangan tontonan, di dalam tayangan itu ada dua anak kecil. Mereka berdiri di depan TV yang sangat besar. Dengan mereka memegang mic, kemudian mereka ketuk-ketuk TV itu. Sampai tiba-tiba TV-nya jadi blur. Lama-lama rusak, gelap semua. Lihat, anak kecil ini tidak mengerti tujuannya untuk apa mic itu mereka pegang. Untuk apa sebuah TV besar itu, untuk apa? Mereka tidak tahu, mereka ketuk-ketuk TV itu dan akhirnya TV itu pun menjadi rusak. Jadi kalau kita tidak memahami untuk apa kita hidup, sama seperti anak kecil itu ya. Nah, kita akan melihat bahwa di sini dikatakan kehidupan menjadi tidak terarah jika tidak memahami kemana arah dan tujuannya. Untuk mengetahui mengapa kita ada dan diciptakan, tentu kita harus mencari tahu dari Sang Pencipta. Nah, kita butuh buku petunjuk. Apa? Firman Tuhan, untuk apa kita ada di dalam dunia ini. Inilah buku petunjuk kita, untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita dilahirkan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih, kita dilahirkan ini sungguh sangat spesial sekali. Seperti Bapak Gembala pernah sampaikan kan ya, bahwa kita diciptakan itu dari berjuta-juta sel. Saya membaca satu artikel bahwa manusia itu sebelum dia dilahirkan itu, ketika berjuta-juta sel itu, mereka berjuang sampai ke sel telur, indung telur. Jadi begitu banyaknya, dari 150 juta sampai 200 juta sel sperma itu, hanya satu, ingat, hanya yang satu yang berhasil kepada sel telur itu, kemudian dibuahi dan dilahirkan. Saudara bayangkan, dari 150 juta itu hanya satu yang jadi, saya dan Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau melihat perjalanannya, saya baca di situ, begitu banyak tantangan. Sel-sel sperma yang lemah itu akan gugur. Kemudian apalagi, belum mereka menghadapi anti imun dari ibu. Anti imun itu mereka memiliki, seorang perempuan itu memiliki antibody. Ketika ada sesuatu benda yang asing, mereka akan mengeluarkan zat tertentu ya. Untuk apa? Untuk membunuh benda asing itu. Saudara bayangkan, jadi begitu banyak ratusan juta sel-sel itu yang berguguran, yang jatuh, yang tidak ada artinya. Tetapi hanya satu yang spesial itu, sehingga dapat dibuahi dan lahirlah kita. Amin. Jadi Bapak, Ibu, dan saya itu adalah spesial. Kita telah dilahirkan dalam dunia ini sungguh spesial. Jadi kalau sejak kita sebelum kita dilahirkan itu, kita itu sudah berjuang, amin. Kita sudah berjuang. Mengapa kita takut akan menghadapi hidup ini? Sejak kita belum dibentuk itu tadi, kita sudah berjuang dan kita menjadi pemenang. Untuk itu kita ada di dalam dunia ini, amin. Kita adalah orang-orang pemenang. Jadi kalau kita menghadapi masalah saat ini, belum seberapa. Karena sebelum itu kita sudah menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan, untuk itulah kita ada. Makanya kita lebih dari pemenang. Nah, di dalam Yesaya 43 ayat keempat, saya akan membaca saja ya. Di sana dikatakan, Yesaya 43 ayat keempat, firman Tuhan katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, oleh karena hidup kita ini sungguh menilai, sungguh sangat berharga, makanya firman Tuhan katakan, Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus untuk apa?
supaya menebus dosa kita, supaya kita tidak binasa. Karena kita sungguh sangat berharga, karena Allah sungguh sangat mengasihi saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Jadi jangan pernah berpikir kalau hidup kita tidak berarti, amin. Ada di sini yang berpikir bahwa hidup kita ini tidak bermanfaat, tidak berarti. Jauhkan dari pikiran itu, karena hidup kita ini sungguh sangat berarti, sangat bernilai, sehingga untuk itulah Yesus hadir di dalam dunia ini untuk menggantikan kita yang tidak berarti ini menjadi berharga, bermakna. Nah, kita sudah baca tadi kan, bahwa untuk apa kita diciptakan? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita diciptakan unik dan sempurna. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, mengapa ada anak yang dilahirkan tidak sempurna? Istilahnya kalau kita dengar itu cacat lahir ya, atau anak-anak disabilitas, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada juga anak-anak autis, Down syndrome, dan lain sebagainya. Mengapa mereka bisa dilahirkan? Saya membaca sebuah artikel, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi sehingga anak-anak itu mengalami demikian. Bisa saja mereka mengalami kelainan kromosom, atau juga mereka mendapatkan gizi yang sangat buruk, atau juga melalui obat-obatan. Jadi ada begitu banyak hal-hal, faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak itu mengalami cacat lahir dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sejak awal menciptakan manusia itu sungguh sangat sempurna. Katakan amin. Sungguh sangat sempurna. Jadi kalau ada yang mengalami hal demikian, anak-anak mengalami kekurangan dan sebagainya itu mungkin begitu banyak faktor yang harus diteliti ya, yang banyak diteliti. Baru-baru ini juga saya membaca bahwa tanggal 14 ini ada pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta. Luar biasa sekali. Tetapi batal ya. Sebenarnya hari ini. Tapi batal karena ada mereka mendengar dan menolaknya. Saudara bayangkan LGBT itu apa? Saya pernah berdebat dengan sarjana S2 filsafat ya, ilmu filsafat. Saya berdebat. Saya katakan bahwa Allah itu menciptakan manusia itu sungguh sangat sempurna. Tuhan tidak menciptakan manusia itu setengah-setengah. Amin. Amin. Mungkin sifatnya agak lembut, tidak masalah. Tetapi Allah itu menciptakan manusia sejak awal itu sempurna, unik, dan luar biasa. Makanya Allah sangat membenci sekali orang-orang yang tanda kutip ya, LGBT. Karena mengapa kita tahu firman Tuhan, Allah murka sekali dan Tuhan menghabisi kota Sodom dan Gomora oleh karena tingkah laku mereka. Banyak orang dari aliansi hak asasi manusia, oke, tidak masalah itu. Kita mengasihi manusianya, amin. Saya mengasihi mereka, tetapi tidak untuk dosa perbuatan mereka, tidak. Allah mengasihi mereka juga, tapi tidak untuk perilaku mereka. Dosa ya tetap dosa, dan Allah tidak suka. Bagaimana untuk mengatasinya? Datang kepada Yesus, amin. Hanya ada satu kunci, datang kepada Yesus, Tuhan akan pulihkan gambar diri yang rusak. Katakan amin. Tuhan akan pulihkan gambar diri kita yang sudah rusak, yang sudah hancur oleh karena dosa manusia pertama. Jadi secara sederhana, segambar dan serupa dengan Allah berarti kita diciptakan menyerupai Allah. Tentu saja kita tidak sama persis dengan Allah Sang Pencipta, namun ada beberapa hal yang ada di dalam diri Allah dan ada di dalam diri kita. Jika Allah berkehendak, maka demikian juga dengan kita yang memiliki kemampuan memilih. Kita juga diciptakan dengan moralitas yang dapat menentukan baik, buruk, benar, dan salah. Jadi karena kita segambar dengan Allah, kita diciptakan serupa dengan Allah. Allah memiliki berkehendak. Allah artinya Allah memiliki kehendak. Manusia juga diberikan kehendak. Makanya kita tahu bahwa manusia diberikan kehendak bebas. Free will, kehendak bebas. Manusia bisa memilih apapun di dalam dunia ini, benar atau salah, taat kepada Tuhan atau tidak.
Itu manusia sendiri yang memilih, menetapkan, memutuskan. Makanya sejak awal manusia diciptakan, Allah berfirman kepada manusia pertama Adam, bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi tentang pohon buah pengetahuan baik dan buruk, jangan coba-coba kamu memakannya. Kamu akan binasa, kamu akan mati. Lihat, jadi sejak manusia pertama diciptakan, Allah sudah memberikan kepada mereka kehendak bebas untuk dapat memilih. Karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Jadi kita diberikan kehendak bebas. Kalau kita banyak kali kita mendengar bahwa agama-agama di luar kita bilang, itu takdir dan lain sebagainya ya. Saya ini membagi sedikit bahwa kakak saya perempuan itu waktu itu dia menikah dengan agama seberang ya. Kemudian kami bercerita di meja makan itu, dia datang menghampiri saya, dia cerita bahwa ya dia merasa bersalah, berdosa dan lain sebagainya ya. Ini merupakan takdir katanya seperti itu. Takdir. Jangan kita berpikir seperti dunia, mengatakan bahwa semua yang kita lakukan itu takdir, salah. Saya berkata kepada kakak perempuan saya, itu bukan takdir, itu adalah keputusanmu. Kalau engkau memilih keputusan salah, keputusan yang bodoh, kamu yang menanggungnya. Bisa nangkep? Jadi kalau kamu tidak menikah dengan orang yang tidak percaya Yesus, itu keputusanmu. Jangan kamu bilang takdir. Jauh dari pikiran kita sebagai orang Kristen. Amin. Karena di dalam Kristen tidak ada takdir. Makanya Allah menciptakan kita itu memberikan kita kehendak bebas, kehendak memilih. Apakah kita mau taat kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita mau hidup kudus atau tidak? Apakah kita mau hidup benar di mata Tuhan atau tidak? Keputusan itu ada di tangan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan, kita melihat. Saudara kenal ini? Nick Vujicic. Kita tahu bahwa dia dilahirkan dengan keterbatasan tanpa tangan dan kaki. Lihat, saya melihat kesaksiannya luar biasa sekali. Pada usia 10 tahun, dia hendak bunuh diri. Karena apa? Karena dia tidak kuat menghadapi bullying. Bullying dari teman-temannya. Dibully terus, setiap hari dibully. Kamu tidak berharga, kamu tidak menilai, kamu tidak dapat melakukan apa-apa, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kamu itu tidak berarti apa-apa, kamu itu sampah dan lain sebagainya. Dia menghadapi begitu banyak ejekan, begitu banyak hinaan, hingga dia mencoba bunuh diri pada usia ke-10 tahun. Dengan cara apa? Menenggelamkan dirinya itu, tetapi gagal. Dan ketika pada usia ke-17, dia mulai menyadari bahwa hidupnya itu berarti. Dan dia menemukan arti hidup di dalam Yesus. Yesus memulihkan hatinya. Dan sejak usia 17 tahun, Nick Vujicic ini kemudian menjadi salah satu motivator dunia. Dia sudah berkeliling dunia, dia memotivasi banyak orang bahwa tanpa tangan, tanpa kaki, dia dapat melakukan banyak hal, memberkati banyak jiwa-jiwa, memberkati banyak hidup orang, amin. Menjadi penginjil yang hebat. Nick Vujicic, lihat, dia memiliki istri yang cantik dan 4 orang anak. Lihat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya di situ dia katakan di sini ya, impossible is nothing. Ketidakmustahilan atau tidak mungkin itu tidak ada. Bagi Tuhan itu tidak ada, amin. Amin. Walaupun sekalipun dia cacat lahir, kebutuhan khusus dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Kristus, Yesus sanggup mengubah hidupnya menjadi berarti, menjadi bernilai. Amin. Jadi hidup kita di tangan siapa? Kalau kita hidup di tangan Tuhan, hidup kita akan berarti, hidup kita akan bernilai. Sekalipun Nick Vujicic ini tidak memiliki tangan dan kaki, tetapi hidupnya bermanfaat bagi banyak orang. Dan Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya luar biasa sekali. Ini
Jadi kalau kita yang sempurna ini tidak mengerti arti hidup, tidak mengerti untuk apa aku ada, tidak mengerti untuk apa makna hidup di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang firman Tuhan katakan kecil imanmu. Amin. Kecil kekuatanmu. Oleh sebab itu mari kita ubah cara pikir kita. Bahwa kita ini sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Nah, kembali kepada judul khotbah kita ya. Untuk apa aku hidup? Apakah untuk menjadi orang kaya, orang sukses? Atau kita menjadi orang pintar? Ini Albert Einstein ya. Atau kita menjadi orang terkenal, orang yang ditakuti, dihormati. Adolf Hitler ya. Dia adalah seorang tokoh ini yang begitu kejam. Pemimpin Nazi ya. Dia banyak membunuh ratusan juta orang-orang Yahudi. Saya membaca bukan saja orang Yahudi, tetapi orang-orang semua orang yang dia tidak suka dia bunuh. Banyak sekali jiwa-jiwa di zamannya itu mati dengan sia-sia di tangannya itu. Apakah kita hidup itu hanya untuk mencari uang, sukses, atau kita hidup untuk menjadi pintar, terkenal, dihormati dan lain sebagainya? Semua ini tidak salah, amin. Semua ini tidak salah. Saya tidak terlalu fanatik. Tidak usah cari uang. Tidak usah pintar. Tidak usah kita cari semua itu. Tidak salah, semua ini tidak salah. Makanya firman Tuhan katakan, semua ini memang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Benar tidak? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun mencari demikian. Mencari kaya, sukses, pintar dan lain sebagainya. Tidak salah. Tetapi kita harus lebih daripada itu. Kalau kita mau menjadi kaya, kayalah akan Tuhan. Amin. Kita pintar, kita menjadi berkat untuk memberkati banyak orang dengan kepintaran kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi segala yang kita hidupi saat ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya ingat sekali kisah Paulus ya, Bapak Ibu. Paulus itu sebelum dia berjumpa dengan Yesus, namanya Saulus ya. Ketika hidupnya itu belum berjumpa dengan Yesus, luar biasa hidup Saulus ini. Apa sih kekurangan Saulus? Tidak ada kalau saya lihat. Saulus tidak memiliki kekurangan. Dia memiliki segalanya. Kita kenal bahwa Saulus itu adalah seorang Farisi yang taat. Salah seorang pemimpin yang menganiaya pengikut Yesus pada waktu zamannya ya. Seorang yang pintar Paulus. Tetapi ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Amin. Ketika Paulus mengenal siapa Yesus, hidupnya diubahkan pada waktu itu. Sehingga Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 7, di sana dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Artinya apa? Kesuksesan, Paulus pintar dalam kitab Taurat dan lain sebagainya. Paulus ditakuti, dihormati di kalangan orang-orang Farisi. Semuanya Saulus miliki. Sehingga Paulus katakan, yang dahulu itu merupakan keuntungan. Kalau kita menurut dunia, sayang untuk ditinggalkan. Benar tidak? Sudah miliki semuanya kok. Ngapain ikut Yesus? Hidup nanti akan susah, hidup akan menderita, dan lain sebagainya. Kita lihat ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubah. Sehingga Paulus berkata, sekarang semua yang kuanggap itu untung malah aku anggap rugi oleh karena Kristus. Amin. Jadi saya ingin katakan bahwa hidup kita ini sungguh sangat berharga sekali. Sungguh sangat berarti sekali. Makanya Yesus hadir di dalam dunia ini untuk menebus segala dosa kita. Kita tahu bahwa akibat dosa, gambar diri manusia itu menjadi rusak. Ketika Adam jatuh dalam dosa, gambar dirinya menjadi rusak. Pada waktu itu sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka itu
tidak memakai baju, tetapi mereka tidak merasa malu. Benar tidak kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama? Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menjadi malu satu dengan yang lain. Gambar diri mereka menjadi rusak. Mereka jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itulah saya ingin katakan bahwa Yesus ada di dalam dunia ini. Yesus datang untuk memulihkan gambar diri kita ini yang rusak, menjadi kembali serupa dengan Kristus, menjadi berarti, menjadi bermakna. Seperti Paulus katakan, semuanya itu aku anggap rugi oleh karena Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, jadi tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Tujuan hidup kita saat ini di dalam Kristus adalah untuk memuliakan Allah. Kalau ditanya, apa tujuan hidup? Memuliakan Allah. Banyak, semua kalau orang Kristen ditanya seluruh Indonesia ya, bahkan seluruh dunia, untuk apa tujuan hidupnya? Memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Benar tidak? Dari kecil pun saya ditanya, untuk apa tujuan hidupmu? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa tujuan hidup orang percaya itu bukan hanya memuliakan Tuhan. Tidak sampai di situ. Banyak orang Kristen ya memuliakan Tuhan. Tidak, tetapi apa? Menjadi seperti Yesus. Jadi hidup kita itu harus menjadi seperti Yesus. Dalam apa? Dalam hal karakter kita, perilaku kita, perbuatan kita seperti Yesus. Memang tidak mudah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Hidup kita ini tidak selama kita hidup di dalam dunia ini kita banyak kesalahan, kita banyak dosa dan lain sebagainya. Semua itu butuh proses. Tidak dalam 1 jam hidup kita berubah, tidak. Tetapi karakter kita hari demi hari harus diproses, harus serupa dengan Kristus. Sama seperti anak kecil ya. Anak kecil apakah dia langsung bisa berjalan? Tidak kan? Dia mulai belajar merangkak dulu. Merangkak kemudian belajar berjalan, kemudian dia bisa berlari dan lain sebagainya. Semakin beranjak dewasa, pertumbuhannya semakin dewasa, serupa dengan Kristus. Sama seperti adik-adik kita tadi kan, dari sekolah minggu naik ke youth, dari youth nanti naik ke mana? Dewasa muda. Benar tidak? Jadi bukan hanya sekedar mereka naik tingkat dari sekolah minggu kemudian ke youth, tetapi kerohanian mereka juga harus semakin meningkat. Amin. Makanya firman Tuhan dari segi umur seharusnya kita sudah menjadi pengajar Kristus. Tetapi sampai hari ini kita masih diberi susu kayak gitu kan. Dibirang keras dikit kita mudah tersinggung. Dinasihati kita tidak mau terima dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita harus menjadi seperti Yesus dalam hal karakter. Kemudian apa? Berpikir seperti Yesus. Jadi kita harus berhenti untuk berpikir seperti anak kecil yang hanya mementingkan diri sendiri. Anak-anak atau kita dengar bahwa bayi-bayi Kristen itu kan selalu mementingkan diri sendiri ya, bayi-bayi Kristen, anak-anak kecil dan lain sebagainya. Mereka berpikir bahwa kalau perlu seluruh dunia ini memperhatikannya seperti itu ya. Tidak. Jadilah kita dewasa. Kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan, dibantu dan lain sebagainya ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa memikirkan diri sendiri, egosentris ya. Berpusat kepada diri sendiri, tetapi kita harus Kristus center ya. Kristus sentris. Jadi Kristus adalah pusat dari segala kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau. Kemudian bertindak seperti Yesus. Penuh dengan kasih, rela mengampuni, rendah hati, suka berdoa, tidak egois, dan menghasilkan buah-buah roh. Ini yang harus kita lakukan hari demi hari. Menjadi orang-orang yang dewasa. Tidak menjadi seperti anak kecil tadi berpikir, mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika kita semakin dewasa, kita pun akan menghasilkan buah-buah roh itu. Amin.
Jadi bukan hanya sampai berhenti memuliakan Allah, tetapi menjadi seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, dan bertindak seperti Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kembali kita lanjutkan. Ini sudah dekat ya, sudah penghabisan. Jadi yang selanjutnya adalah melanjutkan misi melalui keturunan ilahi. Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita memiliki keluarga dan lain sebagainya? Ya ini tadi, melanjutkan misi Allah. Supaya kita memiliki keturunan-keturunan ilahi. Jadi di sini dikatakan bahwa memiliki keturunan ilahi itu melanjutkan misi, tidak selalu bermakna memiliki anak secara fisik ya, secara jasmani. Tetapi orang-orang di sekitar kita itu, kita bisa menjadikan mereka orang anak-anak rohani atau saudara-saudara rohani kita di dalam Tuhan. Kita bisa memberkati hidup mereka, bersaksi tentang Kristus dan lain sebagainya. Melanjutkan misi ini untuk kepada keturunan generasi-generasi berikutnya setelah kita, amin. Saya ingin katakan bahwa orang tua yang takut akan Tuhan akan mewarisi keturunan ilahi, amin. Artinya apa? Meneruskan kasih mereka, cinta mereka kepada Tuhan itu kepada anak-anaknya. Benar tidak? Kalau kita tidak takut akan Tuhan, bagaimana kita akan meneruskan misi ilahi ini kepada anak keturunan kita? Maka mereka juga tidak akan menjadi takut akan Tuhan. Di tempat tinggal saya itu, saya dengar ada anaknya itu seorang PSK itu apa bahasa sopannya apa? Kan dinaikin lagi ya, katanya apa? Dulu kan PSK. Sekarang apa? Ada kata sopannya halusnya. Ya seperti itulah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Dia bekerja itu sebagai PSK dan ibunya ini tahu. Tetapi ibunya itu diam saja, tidak menasehati. Mungkin ibunya ini berpikir bahwa tidak apa-apalah, bisa menghasilkan, bisa untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Saudara bisa bayangkan karakter anak itu, hidup anak itu kira-kira jauh tidak pemikirannya sama si ibu? Tidak jauh, benar ya? Makanya buah itu tidak jauh daripada pohonnya. Jadi kalau anaknya itu rusak, saya tidak menyalahi anak itu juga. Mungkin ibunya ini membiarkan dan lain sebagainya. Makanya saya ingin katakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, orang tua yang takut akan Tuhan, dia akan mewarisi prinsip-prinsip Kristus, nilai-nilai Kristus, ajaran-ajaran Kristus kepada anak-anaknya. Nanti setelah anak-anaknya itu tumbuh dewasa, dia juga akan mengajarkan kepada anak-anaknya, terus kepada keturunan berikutnya. Itulah tujuan kita hidup, meneruskan misi Allah, misi ilahi. Kalau kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, sangat menyayangkan sekali ya, untuk keturunan kita berikutnya itu akan rusak, akan hancur. Begitu banyak keluarga-keluarga Kristen saat ini rusak, hancur hidup mereka. Karena orang tuanya hancur, tidak memiliki tujuan yang jelas di dalam mengikuti Yesus dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak mereka pun hidup sesuai seturut dengan kehendak mereka sendiri, kemauan mereka dan lain sebagainya. Di dalam Amsal 13 ayat 22, firman Tuhan katakan, orang baik mewarisi warisan kepada anak-anaknya. Ingat, orang baik ya. Pasti dia akan mewarisi sesuatu yang baik bagi anak-anaknya. Katakan amin. Bapak Ibu adalah orang baik? Warisi sesuatu yang baik kepada anak-anak kita sejak dia kecil. Sejak dia kecil, wariskan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan mereka untuk takut akan Tuhan. Ketika mereka dewasa, mereka diberikan kehendak bebas untuk memilih takut akan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Ketika mereka mendapatkan dasar yang kuat sejak kecil, mereka tidak akan beralih. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Nah itulah mengapa kalau orang-orang
anak-anak kita gagal, mari kita berdoa buat mereka supaya mereka berbalik lagi kepada rencana Allah, tujuan Allah dalam kehidupan mereka. Allah memiliki tujuan yang sungguh mulia dalam kehidupan anak kita, dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Kesimpulannya apa dari pembahasan kita pada pagi hari ini? Untuk itulah kita ada, amin. Kita ada di dalam dunia ini, tujuannya apa? Untuk memiliki Kristus. Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 1 ayat 21, di sana dikatakan, hidup untuk Kristus, amin. Hidup kita ini yang kita hidupi sekarang ini untuk Kristus, dan mati adalah keuntungan. Saya tidak akan membahas tentang kematian ya, karena tidak ada yang meninggal. Tetapi firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Paulus menganggap bahwa hidup yang dia hidupi saat ini untuk Kristus. Jadi kalau Bapak hidup saat ini itu pikiran saja untuk Kristus. Sekalipun saya harus mati, itu adalah keuntungan untuk saya. Karena saya sudah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ada amin? Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin mengajak tim Praise and Worship untuk maju ke depan, kita naikkan pujian. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita tutup mata kita. Mungkin kita saat ini masih bertanya-tanya. Untuk apa kita ada? Untuk apa kita hidup? Bahkan kita hidup di tengah-tengah keluarga kita yang saat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Bahwa hidupmu itu jauh lebih berharga dari apapun juga di dalam dunia ini. Makanya Yesus ada untuk menebus hidup kita. Karena hidupmu itu sangat berharga, bernilai. Tuhan tidak mau kita jauh daripadanya. Tuhan tidak mau kita jatuh dalam dosa lebih dalam lagi. Tuhan mau mengangkat kita. Tuhan tidak mau kita masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Tuhan mau membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Tuhan mau membawa hidup kita pulih, segambar dengan Allah. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Saya undang bagiku. berdiri, naikkan pujian ini, katakan oleh kemurahan Tuhan. Karena Amin. kemurahan Tuhan, ku ada Semua karena Kau sampai hari ini. Oleh karena
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih kemurahan-Mu yang membuat kami berarti. Engkau ajaib, Engkau hebat Tuhan, menciptakan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hati kami melimpah dengan syukur, kami menyembah, kami memuji Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih kebaikan-Mu, Kau yang membuat hidup kami berarti menjadi biji mata-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami menyembah, kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kebaikan Kau yang layak disembah. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan mengajarkan kami. Kalau selama ini Tuhan, seringkali Tuhan kami mengartikan bahwa hidup kami ini tidak berharga. Penuh banyak dosa yang kami lakukan Tuhan, hidup kami tidak benar Bapa. Tapi kami mau datang kepadamu Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib untuk ganti dosa-dosa kami. Engkau menebus hidup kami supaya kami berharga, supaya kami berarti Tuhan. Dan kami melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk Engkau Yesus. Oleh sebab itu Tuhan pagi hari ini Bapa, biarlah firman itu Tuhan tertanam di hati kami, di pikiran kami Bapa. Bahwasanya kami lebih dari pemenang, hidup kami lebih daripada pemenang Tuhan. Oleh sebab itu untuk menghadapi masalah kami, badai hidup di dalam hidup kami Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Karena Engkau menciptakan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Apapun yang kami hadapi sehari-hari ini Yesus, masalah ekonomi Tuhan, persoalan rumah tangga kami letakkan di bawah kaki-Mu Yesus. Bila Tuhan Engkau tolong setiap kami, berikan kami kekuatan, hikmat, kesanaan Tuhan, untuk kami berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Yesus. Urapi setiap kami, berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup lebih dekat lagi kepadamu. Kami mau hidup lebih menyukakan hati-Mu hari-hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau ya Yesus. Hari-hari ini kami butuh Engkau Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, yang akan membuat kami jatuh, yang akan membuat kami jauh daripada Engkau. Tapi biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami, menjagai kami, melindungi kami, keluarga kami, hidup kami, masa depan kami, pekerjaan kami. Biarlah kami letakkan semuanya dalam tangan Tuhan.
Terima kasih buat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Ya. memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita bangkit berdiri bersama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Pagi hari ini kami bersyukur buat berkat-Mu yang melimpah, buat kekuatan baru, buat sukacita, buat damai sejahtera-Mu Tuhan, juga buat firman-Mu yang terus mengajar setiap kami, membimbing kami bagaimana kami boleh selama kami hidup, kami memiliki tujuan yang pasti di dalam Engkau. Hidup kami boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tidak hanya itu saja, tapi hidup kami terus bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami memiliki karakter Kristus. Terima kasih Engkau telah berkenan hadir memberkati setiap kami pagi hari ini. Hamba-Mu juga hari ini berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasih yang sedang dalam keadaan sakit. Ibu Rince Tuhan, Ibu Ari, Bapak Heri, Bapak Sukijan, demikian juga dengan Ibu Eni, anak dan cucu yang sedang dalam keadaan sakit. Juga kami berdoa untuk pemulihan Ibu Mita dari persalinan dan putrinya yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, biar kiranya bilur-bilur-Mu Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru di dalam Engkau. Nyatakanlah mujizat-Mu. Kami percaya mujizat-Mu tetap nyata sampai hari ini, tetap terjadi ya Tuhan. Engkau terus menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang bersedih Tuhan, butuh pertolongan. Kami percaya Engkau Tuhan bersegera untuk menolong. Engkau menghibur, menguatkan tangan yang letih, lutut yang letih, dikuatkan di dalam nama Yesus. Mereka yang jauh Tuhan daripada-Mu, bawa kembali, tarik mendekat kepada-Mu Tuhan. Yang sudah lama tidak beribadah, jamah Tuhan mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami, setiap umat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan undur diri dari tempat ini. Biarlah kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa surgawi. Kasih daripada Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan. Persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan hari ini bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya. Allah sumber kekuatan kita.